Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini pembahasan kita masih dalam Kitab Imriti. Pembahasan kali ini akan menyimpulkan pembahasan yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pembagian tanda i'rab yang harokat, ada yang menggunakan huruf. Al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin tuqrabu. Lafaz-lafaz yang mu'rab terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab dengan harokat dan huruf. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin bahwa isim maupun fiil itu ada kalanya i'rabnya menggunakan harokat, juga ada kalanya menggunakan huruf. Wa awalul kismaini minha arba'u wa yallati marrat bidhammin turfa'u wa kullu ma bidhammatin qadir tafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa wa hadful ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim lakin kahindati li nasbihin kasar wa ghairu masrufin bi fathi yujar. Wa kullu fi'lin kana mu'tala juzin bihadfi harfi illatin wa ma'ulim. Pembagian pertama itu ada empat. Jadi macam-macam lafaz yang di-i'rab dengan harokat. Jadi malam ini setelah sebelumnya kita membahas mengenai tanda i'rab, kemarin sudah dijelaskan bahwa tanda i'rab itu ada yang menggunakan i'rab itu ada empat. Ada i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jazm, dan juga i'rab jazm. Yang mana masing-masing tanda i'rab itu memiliki 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 isim tersendiri. Mana saja yang menggunakan dhammah, fathah ataupun kasroh. Hmm. Kemarin sudah dijelaskan bahwa i'rab itu terbagi menjadi empat. Ada i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, dan juga jazm. Dan masing-masing i'rab itu memiliki tanda yang khusus. Untuk i'rab rofa itu terbagi menjadi tiga. Jadi di i'rab rofa itu tiga, ada empat yang menjadi tanda dari i'rab rofa. Ada dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah digunakan satu untuk isim mufrad, yaitu isim yang bermakna satu. Kemudian ada jamak taksir, isim yang bermakna banyak dengan mengubah wazan. Ada juga jamak muannas salim, dan yang terakhir dhamma itu menjadi tanda i'rab dari fiil mudhari yang sahih akhir dan mu'tal akhir. Kemudian ada rofa yang menggunakan waw, yaitu di asmaul khamsah, isim-isim yang lima, dan juga di jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna itu ketika rofa menggunakan waw. Begitu juga asmaul khamsah. Abuka, akhuka. Dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan kemarin. Berikutnya ada yang rofanya itu menggunakan alif. Yaitu ada di isim tasniyah. Isim yang bermakna dua. Ketika rofa, maka dengan menambahkan alif nun. Dari yang asal lafadz mufradnya kitabun, ketika ingin kita jadikan isim tasniyah, kita tambah alif dan nun menjadi kitabani. Dan yang terakhir ada nun, tetapnya nun, yaitu afalul khamsah, fiil-fiil
yang berakhiran alif nun, waw nun, atau ya nun. Ini mengenai isim tanda i'rab untuk rofa. Jadi tanda i'rab untuk rofa itu ada empat, doma, waw, alif, dan nun. Kemudian tanda i'rab nasab itu ada lima, fathah, alif, kasroh, iya, dan membuang nun. Fathah itu berlaku untuk isim mufrad dan jamak taksir, juga fi'il mudhari. Jadi kalau isim mufrad dhamma kitabun, nasab kitaban. Begitu juga fi'il mudhari, yadribu ketika rofa, ketika nasab menggunakan fathah, yadriba. Kemudian ada yang nasab menggunakan alif, yaitu asmaul khamsah. Abaka, rofanya wawu, nasabnya alif. Abuka, abaka. Kemudian yang kasroh, nasab yang kasroh itu hanya terjadi pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim rofa dengan dhamma, nasab dengan kasroh. Al-muslimatu, al-muslimati ketika nasab karena menggunakan kasroh. Kemudian berikutnya yang menggunakan iya itu ada di isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kalau tadi isim tasniyah rofa kita baca al-muslimani, maka ketika nasab bacanya al-muslimaini. Sementara untuk jamak taksir, jamak mudzakkar salim al-muslimuna, ketika nasab al-muslimina. Perbedaannya maini sama mina. Dan yang terakhir harfut nun. Ini berlaku pada falul khamsah. Jadi ketika nasab dibaca yaf'ala, nunnya dibuang. Berikutnya i'rab jar. Khof, khofat atau jar. Itu memiliki tiga tanda. Kasroh, iya, dan fathah. Kasroh itu terjadi pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Yang iya terjadi pada ismul khamsah, tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Dan jar menggunakan fathah itu hanya terjadi pada isim ghairu munsharif. Isim-isim yang tidak bertanwin karena ada ilat. Dengan tetap memperhatikan syarat yang berlaku, yaitu tidak beral dan tidak mudhof. Kemudian i'rab yang terakhir adalah i'rab jazm. Jazm ini i'rab untuk fiil. Kalau jar ini khusus isim, jazm ini khusus fiil. Ada yang menggunakan sukun, ada yang menggunakan hatfu. Kalau sukun itu ada di fiil mudhari yang sahih akhir. Jadi bacanya sukun, yadribu, yadriba, yadrib. Kemudian yang membuang itu, kalau af'alul khamsah membuang nun, kalau fiil mudhari yang mutalakhir itu membuang huruf ilhad. Ini kemarin yang sempat kita bahas di pembahasan sebelumnya mengenai tanda i'rab. Kemudian pembahasan malam ini menyimpulkan dari semua yang sudah dijelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanda i'rab itu terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Yang pertama, lafat-lafat yang di-i'rabi dengan harokat. Ada isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang bermakna satu, yaitu isim-isim yang memiliki arti satu. Tanda i'rabnya menggunakan harokat. Kalau isim mufrad, harokat yang digunakan rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Jadi muslimatun, muslimatan, muslimatin. Jadi misal ada contoh kitabun, mau berarti isim mufrad yang rofa. Kalau nasab dibaca kitaban, kalau jar dibaca kitabin. Itu isim mufrad. Kemudian yang kedua ada jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang bermakna banyak. Ini contohnya butubun. Kalau teman-teman ingat, kemarin dijelaskan
bahwa jamak taksir itu adalah isim yang bermakna banyak dengan merubah bentuk mufradnya menjadi wazan-wazan tertentu, yang mana jamak taksir di sini memiliki dua pembagian. Ada yang jamak kilah, juga ada yang jamak kasroh. Ini untuk jamak taksir, sekedar mengingatkan kembali. Ada yang kilah yang berarti hitungan 3 sampai 10, ada yang kasroh hitungan 11 sampai seterusnya. Untuk wazan-wazannya af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun fu'ulun fu'ulun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun. Ini wazan-wazan dari jamak taksir. Dan jamak taksir itu termasuk bagian dari kalimat-kalimat yang i'rabnya menggunakan harokat. Jadi kalau ke teman-teman menemukan jamak taksir, maka nanti ketika dibaca kutubun rofa, ketika nasab menjadi kutuban, kalau jar menjadi kutubin. Doma, fathah, dan kasroh untuk jamak taksir. Berikutnya lafaz yang i'rab dengan harokat yaitu adalah jamak muannas salim. Isim yang juga bermakna banyak, hanya saja khusus untuk lafaz-lafaz yang muannas. Jadi jamak muannas salim itu adalah isim yang bermakna banyak yang khusus pada lafaz perempuan. Biasanya diakhiri dengan alif dan ta. Ini jamak muannas salim. Diakhiri alif dan ta. Salah satu ciri yang bisa tampak muslimatin, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Berbeda dengan isim mufrad dan jamak taksir, jamak muannas salim itu nasabnya menggunakan kasroh. Contohnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Itu yang jamak muannas salim. Juga perlu disampaikan perbedaan mengenai jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Ini mungkin teman-teman kapan lafaz itu bisa dijadikan jamak? Kalau lafaznya itu mudzakkar, maka kita menjadikannya jamak mudzakkar salim. Kalau lafaznya muannas, baru kita bisa menjadikan jamak muannas salim. Misal ada lafaz muslimun. Muslimun. Muslimun ini contoh lafaz yang muadzakkar. Beda deh kalau yang muannas itu muslimatun. Ciri muannas itu ada taknya. Muslimatun. Ini ciri dari lafaz muannas. Jadi muslimun mudzakkar, muslimatun muannas. Ketika ini dua lafaz ini ingin dijamak, bukan jamak taksir ya, mau dijamak entah itu maka lafaz muslimun ini harus kita jadikan lafaz muslimuna, kita jadikan jamak mudzakkar salim. Nggak bisa lafaz ini kita jadikan jamak muannas. Sementara lafaz yang bisa dijadikan muannas itu adalah lafaz yang muannas. Yang muslimun isim mufradnya lafaznya mudzakkar, maka ketika dijadikan jamak kita jadikan jamak mudzakkar salim. Muslimun. Nah, kalau lafaznya muannas seperti contoh muslimatun, maka jamaknya kita jadikan jamak muannas salim. Muslimuna wal muslimat. Begitu juga lafaz-lafaz yang lain, misal mu'minun, kalau mufradnya mu'minun, kalau mudzakkar mu'minun, kalau muannas mu'minun. Maka ketika ingin dijadikan jamak, mu'minun menjadi mu'minuna, sementara mu'minatun menjadi mu'minat.
Atau ada lafat madrasatun, satun. Ini lafadznya muannas. Maka meskipun ini menunjukkan orang muannas, ini bisa kita jadikan madrasat. Gitu. Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa jamak mudzakkar dan muannats salim itu hanya diperuntukkan untuk isim-isim yang berakar. Kayak madrasah ini nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar atau muannats. Itu jamak muannats salim, isim yang bermakna banyak. Kemudian yang berikutnya ada isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu ketika rofa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan fathah. Mufrad, kalau isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, jamak muannas dhamma kasrah kasrah, untuk isim ghairu munsharif dhamma fathah fathah. Cuma bedanya untuk ghairu munsharif itu tidak boleh ada tanwinnya. Dan isim apa namanya, isim dari munsharif sendiri sebagaimana yang kemarin dijelaskan adalah isim-isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan adanya ilat, yang mana ilat itu terbagi menjadi dua, ada yang ilat satu, ada yang ilat dua. Kalau ilat satu itu ada tiga jenis, ada alif, alif nun, dan oh ini yang ilat dua. Yang ilat satu itu ada alif ta'anis maksurah, alif ta'anis mamdudah, serta siwat muntahal jumu. Lafaz-lafaz yang mengikuti wazan fi'la, fu'la, fa'la berarti itu ghairu munsharif dengan ilat alif ta'anis maksurah. Kalau ikut wazan fa'la, fu'ala, berarti alif ta'anis mamdudah. Begitu juga wazan mafa'il dan mafa'ilu. Ada juga ilat dua, sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat dan dul. Alami wazan fi'il, alami ziyadah alif nun, alami udul, alami tarkib maski, dan alami ta'nis. Itu adalah isim ilat-ilat dari isim ghairu munsharif. Dan memiliki syarat, jangan dilupakan isim ghairu munsharif itu ejarnya menggunakan fathah ketika tidak mudhof dan tidak beral. Kalau misalkan mudhof, maka ejarnya menggunakan kasroh. Contoh masajidu, masajida, kalau jar masajida. Kecuali kalau beral. Al-masajidu, al-masajida, minal masajidi. Ini jarnya menggunakan kasroh. Karena tidak memenuhi syarat yang ada filnya. Syarat yang kedua tidak boleh mudhof. Kalau contohnya mudhof, masajidul harami, maka ketika jar dibaca masajidil harami. Itu isim ghairu munsharif. Rofa dengan doma, nasab dan jarnya menggunakan fathah. Kemudian yang berikutnya ada isim mangkus, maksur dan mangkus. Perbedaan mendasar, kalau isim maksur itu akhirnya alif sebelumnya fathah, berakhiran alif yang sebelumnya berharokat fathah itu isim maksur. Kemudian kalau isim mangkus itu berakhiran iya yang sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ini beberapa perbedaan dari isim mangkus dengan maksur. Untuk tanda i'rabnya sendiri sama-sama menggunakan dhamma fathah kasroh. Cuma untuk isim maksur
semuanya dikira-kirakan. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan. Al-Fata, rofa, nasab al-Fata, jarnya juga al-Fata. Sementara untuk isim maf'ul ini terdapat perbedaan. Waktu rofa dan ijjar itu muqaddar dikira-kirakan. Kalau waktu nasab itu harokatnya ditambahkan. Al-Qadi, Al-Qadiyah, dan Al-Qadi. Ini untuk isim sur. Kemudian ada yang enggak tertulis ini, isim yang mudhof pada ya mutakallim. Itu kitabi, ini juga menggunakan harokat. Meskipun sebagaimana isim maksur, harokatnya dikira-kirakan. Jadi lafadznya kitabi, kitabi, dan kitabi. Yang harus saya dijelaskan adalah isim, sekarang ini yang fiil. Fiil yang harokatnya, i'rabnya dengan harokat itu fiil mudhari, sahih akhir, dan mu'tal akhir. Selain afalul khamsah. Contohnya di sini yadribu, yadriba, yadrib. Ini semua fiil mudhari ketika rofa dengan doma, nasab jazmnya menggunakan nasab fathah, jazmnya menggunakan sukun. Dan ini juga berlaku pada fiil mudhari yang mu'tal. Misal yang mu'tal baik itu mu'tal alif ataupun mu'tal ya dan waw, itu semuanya i'rabnya menggunakan harokat. Misal contoh ada Yarmi. Ini contoh yang mutalya. Yarmi ini adalah contoh fi'il mudhari yang mutalya. Ketika rofa Yarmi dibaca Yarmi tetap karena dikira-kirakan muqaddar sebelumnya. Kalau nasab fathahnya kelihatan Yarmiya. Kalau jazm membuang huruf illat Yarmi. Ini juga menggunakan huruf harokat yang fi'il mutal. Fi'il mudhari yang itulah beberapa isim yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari teman-teman? Berikutnya adalah lafat-lafat yang i'rabnya itu menggunakan huruf. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Untuk yang menggunakan huruf itu terbagi ada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang bermakna dua dengan tambahan alif nun ketika rofa, iya nun ketika jazm, jar, dan nasab. Contohnya di sini. Muslimani. Muslimani ini adalah bentuk tasniyah dari lafadz muslim. Maka ketika rofa menggunakan alif. Muslimani. Ketika nasab dan jar menggunakan iya. Muslimaini. Ini yang awalnya muslimun ketika kita tambahkan alif nun maka menjadi muslimani. Kemudian yang berikutnya ada jamak mudzakkar salim, bermakna banyak laki-laki. Kalau isim tasniyah rofa dengan alif nun, nasab jar dengan ya nun. Sementara jamak mudzakkar salim, tanda i'rabnya menggunakan waw nun ketika rofa, serta ya nun ketika nasab dan jar. Ini adalah salah satu hal yang bisa harus teman-teman kuasai. Bagaimana cara merubah lafaz dari bentuk mufrad ke tasniyah lalu ke jamak mudzakkar atau jamak muannas. Jadi nanti setelah pertemuan ini saya coba kasih tugas lagi. Meskipun tugas yang sebelumnya masih belum banyak yang mengerjakan, nanti akan saya kasih tugas lagi.
untuk merubah kalimat yang awalnya mufrad menjadi tasniyah ataupun jamak mudzakkar. Jadi kalau jamak mudzakkar, i'rabnya itu menggunakan waw, iya dan iya. Yang berikutnya yang menggunakan huruf ada asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Abuka, abaka, dan abika. Ini menggunakan ya, abika, jarnya menggunakan ya, dom rofa menggunakan waw, nasab menggunakan alif, jar menggunakan iya. Tetap dengan syarat, sebagaimana kemarin yang sudah dijelaskan, bahwa syarat asmaul khamsah itu jarnya menggunakan syarat asmaul khamsah. Syarat asmaul khamsah itu harus mudhaf pada selain ya mutakallim. Harus mudhaf pada selain ya mutakallim. Kalau lafadznya itu tidak mudhaf, maka tidak menggunakan abuka, abaka, abika. Kalau misal tidak mudhaf atau mudhaf pada ya mutakallim, itu beda tanda i'rabnya. Kalau tidak dimudhafkan, maka i'rabnya menggunakan harokat. Menjadi abun, aban, dan abin. Ro'aitu aban, ana abun. Itu ketika tidak dimudhafkan. Maka harus menggunakan dhamma, nasab jarnya menggunakan fathah dan kasroh. Abun, aban, dan abin. Kalau lafadznya itu mudhof, hanya saja mudhofnya kepada ya mutakallim, iya yang bermakna milikku, maka cara bacanya semuanya dikira-kirakan ke iyanya. Akan menjadi abi, nasab abi, cer juga abi. Itu yang syarat dari asmaul husna harus mudhaf pada ya selain ya mutakallim. Dan yang terakhir yang i'rab menggunakan huruf itu ada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Jadi ketika rofa nun ditetapkan, ketika nasab membuang nun, jazm juga membuang nun. Sampai sini ada yang ditanyakan, Ada Ustadz. silakan. Yang tadi yang ghairu munsharif kalau jerkan di fathah. Sedangkan kalau ada alnya kan akhirannya di kasroh. Yang menentukan untuk pakai al atau tidak itu kitanya sendiri. Apa Ustadz? Kalau dalam kalam kita, maksudnya misal kita dalam posisi kita berbahasa Arab, yaitu suka-suka kita, entah itu mau Hmm. dipakaikan al atau tidak. Cuma nanti kalau misal prakteknya kita itu sedang baca kitab atau baca Quran dan yang lainnya yang memang sudah ada lafadznya, maka itu cuma menjadi acuan bagi kita mengenai harokatnya. Oh, kalau ada alnya berarti jarnya kita pakai kasroh. Kalau tanpa al maka fathah. Karena memang sebenarnya penggunaan al dan tidak itu kalau diperdalam itu ada perbedaan. Karena al sendiri itu kan bermakna ma'rifat, menunjukkan arti yang umum. Kalau kalau al itu artinya khusus, kalau tanpa al itu bermakna umum. Misal saya mengatakan masjidah,
ketika saya mengatakan masjidah dengan mengatakan al-masjid, al-masajidah, itu memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau secara literatur Arab, kalau misal yang kita gunakan itu cuma untuk percakapan bahasa Arab untuk pelajaran ya nggak masalah. Perbedaan mendasar ketika yang beral dan tidak, kalau al itu berarti menunjukkan makna umum, makna khusus. Kalau tanpa al itu maknanya umum, seperti itu. Ya, baik Jadi Ustaz. un- gunanya kita mengetahui syarat-syarat itu lebih lebih ketika kita mempraktekkan misal dibaca kitabnya. Oh, kalau ini simbol munsorif tapi beral, maka dibaca tasjarnya dengan kasroh. Misal kita menemukan lafaz minal afdol. Ada lafaz minal afdol. Ini kan termasuk isim ghairu munsharif yang ilah wazan fi'il. Oh, ternyata ketika kita baca kitab kita menemukan contoh ini minal afdol. Kemudian di lain tempat ada yang bacanya min min afdol. Nah, ini gunanya nanti oh ini isim ghairu munsharif tapi beral maka kita baca min afdolin. Untuk jadi kegunaannya itu lebih ketika praktek baca kitabnya. Ada lagi? Baik, Ustaz. Sudah Ustaz, terima kasih. Coba sekarang saya Ida ini Ida waqa'atil wajah. Ida ini salah satu tanda yang menyertai kalimat isim ya. Kalimat fiil. Jadi kalau ada Ida kebanyakan setelahnya itu kalimat fiil. Kayak al-waqi'ati ini kalimat fiil. Jadi kalau teman-teman menemukan lafaz Ida setelahnya itu kebanyakan kalimat fiil. Al-waqi'atu ini kalimat kalimat apa al-waqi'atu ini? Al-waqi'atu di sini kalimat isim, tandanya alif lam, i'rab rofa menggunakan domah karena isim mufrad. Kalau dijadikan tasniah al-waqi'atu menjadi apa? Tasniah rofa al-waqi'atu menjadi Awaki Atani. al-waqi'atan. Tinggal kita tambahkan alif nun. Kalau kita jadikan jamak, maka yang cocok ini jadikan jamak mudah muannas salim. Jangan kita jadikan al-waqi'atuna, itu gak cocok karena lafadznya ini lafadz muannas. Lebih cocok dijadikan jamak muannas. Maka menjadi Iatun. alwa Al-waqi'atu. alwaqiat alif ta. Tuh. Isa liwaqa'atiha kadhibah. Kadhibatun ketika dijadikan tasniah dan jamak menjadi apa? Kadibata. Kadibatani. Kadhibatani ketika tasniah, ketika jamak menjadi Al-kadibat. kadhibat. Al-kadata. Al-kadibatu. Jadi ketika dijadikan jamak, ketika kita jadikan jamak al-kadhibatani, kalau dijamakkan al-kadhibat, Un. begitu juga lafaz-lafaz lain ini. Khafidatun, rafi'atun, ini rofa semua ya dengan domah yang menggunakan harokat semua. Ardu rajjan, rajjan ini Eropa apa? Ya, masuk. Eropa nasab. Kalau rofa dibaca, kalau rofa rajjan dibaca
Jun. Dibaca rojun. Kalau jer, rojin. Al-jibal. Al-jibalu ini contoh isim jamak taksir. Dari mufrad jabalun. Hmm. Mufradnya jabalun, jamaknya jibal. Ikut wazan, jibalun ikut wazan, Fi'alun. fi'alun. Fakanat haba'an munbasta. Ini semua apa? Azwajan. Ini juga jamak taksir. Ikut wazan, azwajan. Jamak dari zaujat. Zaujun atau zaujatun. Namanya. Azwajan ikut wazan, Afalan. af'a, Lan. af'alun. Ashabun juga sama af'alun. Ashabun. Dari mufrad soh apa sohabun, sahabat, ashabun. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wasabiquna, ini kalimat apa? As-sabiquna, kalimat isim, tandanya alif lam, kemudian ini i'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan Wow. waw. Kenapa menggunakan waw? Karena jamak mudzakkar Salim. salim. Kalau jer dibaca Asa. Bikina. as-sabiqina. Kalau jar dibaca as-sabiqina. Begitu juga al-muqarrabun sama dengan sabiqun. Muqarrabun kalau jar dibaca Mukarrabina. muqarrabina fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Awalin ini contoh jamak mudzakkar salim waktu jar karena di depannya ada huruf jar. Tanda jarnya menggunakan ya nun. Kalau rafa awalina ini dibaca Awaluna. awaluna. Wa qalilun minal akhirin. Al-akhirin kalau rafa dibaca Al-akhiruna. al-akhiruna. Kemudian ini lafadz qalil. Qalilun kalau kita jadi isim tasniyah maka menjadi Ini. qali Ini. qalilani. Kalau jadi tasniyah. Kalau jadi jamak menjadi Lihat. qali lu Lu. luna. Tinggal tambah alif nun atau waw nun. Dan sururim mauduna. Sampai sini ada pertanyaan? Dan Untuk tugas yang jamak taksir itu teman-teman kerjakan dulu ya. Nanti kalau itu selesai, saya kasih tugas berikutnya. Bisa dipaham? untuk yang tugas jamak taksir itu dikirim di grup apa enggak, Ustaz? Hmm, di grup gak apa. Jadi Baik, mungkin Ustaz. teman-teman ada yang kebingungan, yang lain bisa lihat hasil teman yang lainnya. Tapi diusahakan mengerjakannya tanpa melihat hasil orang lain ya. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.